Halo, kenalin, nama gue Julak Barulianto. Sekarang saya berposisi sebagai Senior Manager Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pensiun di Treasury Division Taspen Pusat. Halo, saya Rizka Ahiria. Saat ini saya mendapatkan amanah sebagai Pension Department Head pada Divisi Aktuaria. Halo, saya Retno Sari Andini. Saya Senior Associate Auditor di Satuan Pengawasan Internet. Perkenalkan, saya Firson Arya Iskandar. Saat ini menjabat sebagai Manajer Manajemen Layanan di Divisi Layanan Pemasaran. Nama saya Fuji Widya Rahmadi. Saat ini saya bekerja di Taspen di Divisi Enterprise Management System. Jabatan saya adalah di Change and Innovation Management Office, Department Head. Kualitas pemimpinnya tentunya harus bisa energize, bisa empower, tapi juga bisa menempatkan diri di posisi timnya. Tantangannya adalah menangkap needs dari si customer ini. Itu yang paling utama menurut saya. Pernah merasa susah? Pasti pernah. Pernah salah? Pasti pernah. Tapi dari hal-hal itu kita belajar bahwa untuk menjadi diri kita yang lebih baik ke depannya, tentunya dibutuhkan adanya keinginan, tekad yang kuat bahwa kita bisa menjadi apa yang kita inginkan selama kita mau. Jika komunikasi dimulai dengan tidak membawa jabatan dan kepentingan, maka segala sesuatu akan menjadi lebih mudah dan pada akhirnya pastinya akan memberikan impact positif bagi perusahaan maupun diri kita pribadi. Dalam suatu tim itu kita harus bisa memberikan makna yang lebih dalam kepada tim kita. Yang pasti harus terus belajar, karena eranya berubahnya cepat banget, dinamis, jadi akan banyak hal yang baru yang perlu kita pelajari. Pendekatannya bagaimana setiap pengambilan keputusan itu dilakukan secara musyawarah. Nah, komunikasi yang coba saya bangun bersama tim itu memang komunikasi yang tentunya dua arah ya. Apalagi kalau saya sendiri kan masih tergolong milenial dan juga kebetulan tim saya ada yang milenial dan hampir semuanya memang milenial dan saat ini memang lebih cenderung ke yang non formal. Itu jauh-jauh lebih efektif untuk kita terapkan. Yang tentunya harapannya outputnya itu bakal lebih efisien lagi gitu dan membawa setiap tim itu bisa memberikan potensi dan ide terbaiknya. Sebagai seorang leader, kita kan membawahi beberapa orang followers yang tentunya memiliki latar belakang yang berbeda, baik pendidikan maupun budayanya masing-masing. Nah, kenapa komunikasi itu penting? Yaitu karena kita harus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing follower kita. Kita bisa menggunakan berbagai pendekatan yang berbeda kepada masing-masing follower yang tentunya tidak bisa kita samaratakan setiap follower kita. Deskripsi pencitraan dapat menjadi hal yang positif jika segala sesuatu yang dilakukan atau disajikan merupakan proses dalam seorang leader membangun networking dengan komunikasi yang efektif. Kita tahu sendiri bahwa komunikasi efektif merupakan salah satu aspek yang akan menjadikan kita dapat membangun satu sistem dalam menerjemahkan seorang pemimpin yang kita inginkan. Saya melayani seorang pensiunan dan jujur melayaninya pun itu memang sudah tugas kami ya. Kondisinya gini, dia hanya butuh informasi gaji pensiunnya berapa dan kapan dibayarkan. Dan pada saat itu kondisi saya lagi dinas, saya hanya bisa menyampaikan, baik Pak, nanti saya kabarin. Terus saya minta tolong teman untuk dicekkan. Setelah itu saya menyampaikan kembali ke pensiunannya, Pak, gaji Bapak sekian, Bapak diterima di sini, nanti silahkan dicek.
sepintas itu hal sepele. Saya juga merasa hal yang wajar lah saya menyampaikan ke pensiunan. Tapi setelah itu yang terjadi, waktu itu belum ada WA ya, kondisi itu belum ada WA, yang ada cuma telepon dan SMS. Saya di SMS-nya itu bisa sampai 3 pengiriman ya, dan tahu nggak isinya? Isinya dari awal sampai akhir itu doa dari pensiunan. Dia berdoa, terima kasih nak, saya sudah dibantu, diberikan informasi, semoga Anda sehat selalu bersama keluarga. Dan jujur itu panjang banget, dan saya waktu itu baca sampai saya terharu. Nah, sejak saat itu saya meyakini bahwa ternyata kerja di Taspen itu bukan kita hanya sebatas kerjaan saya selesai. Ternyata kerjaan kita selesai, ada manfaat kepada peserta kita dalam hal pensiunan. Itu mereka, kebanggaan mereka itu luar biasa. Yang pertama itu integritas. Nah, integritas ini kan termasuk core kompetensi kita nih, akhlak, kejujuran juga gitu. Terus kepatuhan kita juga, kualitas kita sebagai seorang pribadi sama sebagai seorang karyawan Taspen. Itu integritas yang pertama. Yang kedua itu ilmu. Nah, ilmu ini bukan cuman ilmu urusan kerjaan aja, tapi ilmu agama juga, ilmu kita berhubungan sama orang lain juga, ilmu kita untuk menghargai orang lain juga gitu. Jadi keinginan kita untuk menambah ilmu juga termasuk di situ. Apa yang menjadi rumah kita, kalau saya mengasumsikan perusahaan Taspen ini sebagai rumah kita, itu sebisa mungkin kita jaga dengan baik. Jaga dalam artian apapun kondisinya, kita berupaya supaya rumah ini tetap kelihatan, rumah ini tetap ada kebahagiaan di dalamnya, ada manfaat yang bisa diberikan kepada orang-orang. Adik-adik milenial, kalian itu adalah harapannya Taspen. Harapannya Taspen, masa depannya Taspen. Kalian, saya yakin punya kemampuan lebih ya terkait teknologi informasi. Kalian juga punya keingintahuan juga lebih untuk mempelajari sesuatu yang baru. Jadi saya optimis kalian bisa membawa Taspen nantinya jadi lebih baik lagi, lebih sustain di masa yang akan datang, bisa lebih berhasil, bisa lebih dikenal sama Indonesia, sama internasional dari hasil kerja adik-adik sebagai milenial gitu. Satu hal yang paling berkesan ya di Taspen itu sendiri adalah nilai kekeluargaannya menurut saya ya. Bagaimana tidak hanya di satu unit yang sama, tetapi juga dengan unit yang berbeda, dengan bahkan yang beda gedung pun itu nilai kekeluargaan sejak awal saya bergabung sampai dengan sekarang tuh masih terasa seperti itu. Walaupun secara demografi itu pertumbuhan pergerakan karyawannya itu kan sudah mulai bergeser ya, sudah mulai berubah, di mana sudah mulai didominasi oleh milenial. Besar harapan saya sendiri gitu, teman-teman milenial bisa menunjukin nih ke senior-senior kita terdahulu bahwa kita tuh bisa membawa Taspen ke arah yang lebih baik lagi, yang sebelumnya sudah baik ke arah yang lebih baik lagi. Dari awal saya bekerja di Taspen, kebanggaan terbesar saya bekerja di Taspen adalah bisa melayani orang tua. Kenapa saya bilang bisa melayani orang tua? Konteks orang tua ini bukan sebatas pensiunan. Jadi intinya kebahagiaan terbesar adalah bisa melayani orang-orang yang membutuhkan. Saya merasa kalau bekerja di sini tuh sebagai bagian dari bakti saya kepada orang tua. Dan rasa syukur saya juga sudah bisa punya penghasilan sendiri itu bisa membuat saya bermanfaat buat orang-orang di sekitar saya. Secara otomatis kan dari situ saya bisa juga berusaha bermanfaat lagi buat lingkungan saya, mungkin bisa bermanfaat buat negara saya gitu.
Jadi bisa menjadikan hidup saya lebih baik, bisa menjadikan hidup orang lain lebih baik, dan bisa memberikan manfaat buat orang lain. Kita udah berhasil menjawab amanah dari pemerintah, di mana kita mendeliver jaminan sosial dan asuransi THT, JKK, JKM kepada peserta kita dengan cukup baik gitu. Tinggal kita tingkatin lagi terus sesuai dengan apa yang menjadi harapan mereka gitu. Bagaimana Taspen bisa menjadi bagian terpenting dari negara ini untuk memberikan layanan kepada para pesertanya. Kita dipercaya oleh pemerintah dalam mengelola 4 program ya, khusus untuk ASN, dan tentunya itu menjadi hal yang membanggakan. Karena apa? Karena dengan begitu kita bisa memberikan pengabdian kepada tidak hanya kepada Taspen secara korporasi, tapi pengabdian kita juga sebagai anak bangsa. Jangan pernah berhenti berinovasi, karena perubahan-perubahan dan perbaikan berkelanjutan itu akan menjadi poin penting dalam berkelanjutannya dari perusahaan kita sendiri. Namun tetaplah menjaga risiko terhadap perbaikan berkelanjutan, agar perusahaan ini menjadi perusahaan yang tetap eksis dan memberikan perubahan yang lebih baik